referensi atau sumber acuan, sumber rujukan, sumber yang dibaca, sumber informasi. Itu jenisnya bisa bermacam-macam. Bisa berupa karya ilmiah, hasil penelitian, buku-buku tentang filsafat, buku psikologi, buku kesehatan, buku tentang sejarah, tentang budaya atau tradisi, tentang klinik, bahkan bisa berupa kitab suci. Tetapi sebenarnya apapun jenis referensi yang kita baca memiliki posisi yang relatif sama, yaitu sebagai objek. Maksud saya sama-sama sebagai objek yang dibaca. Karena referensi itu hanya sekedar objek, maka ada yang jauh lebih menentukan, yaitu subjek, yakni orang yang membaca. Dari sekian banyak jenis referensi yang dibaca, ada satu jenis referensi yang memiliki kerentanan menjadi sumber konflik, yaitu ketika menjadikan kitab suci sebagai referensi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena biasanya kalau orang yang tidak memiliki kesadaran, ketika dia membaca kitab suci, kemudian coba dia memahaminya, dia langsung merasa menjadi sebagai wakil Tuhan. Dia merasa memiliki otoritas menentukan ini benar, ini salah. Dia berhak menjustifikasi. Ini lurus, ini bengkok, dan lain sebagainya. Ini benar, ini sesat. Itu sekali lagi dikarenakan dia merasa mewakili Tuhan hanya gara-gara dia sudah membaca referensi dari kitab suci. Padahal seperti yang saya katakan di awal, apapun referensinya termasuk kitab suci itu hanya sekedar objek. Karena yang menentukan kualitas pemahaman pada akhirnya adalah orang yang membaca itu. Kompetensinya, latar belakang pendidikannya, penalarannya, wawasannya, itu sangat menentukan kualitas pemahaman pada akhirnya. Sebagai contoh, misalkan di sebuah forum dibahas tentang satu ayat umpama. Kemudian dia membaca ayat itu dan kemudian mereka masing-masing belajar mendalami dan memahaminya. Ketika selesai proses pembelajaran, dapat dipastikan bahwa hasil pemahaman atas ayat itu akan tidak sama satu dengan yang lainnya. Tidak akan ada yang persis identik si A dan si B dalam segala aspek detailnya. Tidak akan ada yang sama. Karena sekali lagi, yang namanya orang membaca referensi, pada akhirnya yang tersampaikan oleh orang secara personal mengandung kemungkinan kebenaran yang relatif, bahkan dominan subjektivitas pribadi berdasarkan sudut pandang, kepentingan, dan kompetensi yang dia miliki. Karena itu kuncinya adalah bacalah referensi sebanyak-banyaknya, tetapi tetaplah memiliki kerendahan hati untuk mau menghargai dan menghormati pendapat dan pemahaman orang lain. Bukan karena ayatnya yang salah, tetapi karena pemahaman tiap orang atas ayat itu bisa saja saling berbeda dan tidak sama. Saling menghargai, jangan menjustifikasi sepihak, merasa bahwa dirinya lah yang paling benar. Itu. Terima kasih.